Ada nggak kejadian-kejadian aneh selama tag video kalian, pengambilan video kalian? Kejadian aneh sebelum on cam ya? Ah, Sebelum on cam, seingat gua apa ya? Kalau ngeliat makhluk nggak pernah sih gua. Maksudnya sebelum on cam ya, pas lagi on cam pasti pernah sekali 2 kali. Cuma sebelum on cam kejadian aneh tuh paling yang menurut gua aneh nih. Yang menurut gua aneh ya itu tadi konten terakhir gua sama Bom Bom sama Redo kemarin yang di video di hutan itu kejadian aneh banget cuy. Menurut gua aneh. welcome to my podcast. Nah, guys, jadi balik lagi di channelnya Mr. Bean. Jadi kali ini gua kedatangan tamu. Ya, mereka adalah konten-konten kreator yang konten mereka cukup mistis ya. Siapakah mereka? Langsung aja. Tagamboy Channel. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabarnya baik. Bapak sendiri gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Oh, oke. Kalau boleh tahu Tagamboy ini siapa aja sih nama-namanya kalau boleh tahu? Setahu mah. Oh, nama apa ya dulu Pak? Nama orangnya apa nama? Nama panggungnya nggak masalah. Kalau gua ya biasa dipanggil Abang Remote. Nama aslinya Rama. Rama. Kalau buat mbaknya? Kalau gue sih Uni Oshima ya. Cuman biasa dipanggil Rika. Oh, Rika. Ya. Oke, jadi itulah mereka guys. Kalau boleh tahu, lo orang berdua aja atau gimana Tagamboy ini? Anggotanya nih, kasih tahu. Kita berempat. Berempat. Oh, itu siapa aja kalau boleh tahu? Sebutin namanya. Kasih tahu gak sih? Kasih tahu. Jadi ada gua, Rama, Dina, sama Bom Bom. Sama Bom Bom. Oh, Ya. mereka itu adalah tim dari kru kalian ya? Ya. My team lah istilahnya ya. Ya. Jadi banyak banget nih pertanyaan dari gua yang bakal gua sampein ke kalian semua. Jadi ada beberapa DM di Mr. Bean. Jadi mereka bilang Tagamboy ini apa artinya? Tagamboy ini nama dari mana? Kalau setahu gua sih Tagamboy ini ya buat teman-teman. Tagamboy ini adalah bahasa daerah dari Lampung yang artinya terlantar lah ya, benar ya, benar. Apa Iya. gimana coba boleh jelasin filosofinya? Terlantar, gue dulu ya. Terlantar, ya benar sih Pak. Artinya Tagamboy ya lebih dalam arti bahasa Lampung itu ya emang gue tahu juga Tagamboy itu terlantar ya. Dan lu tadi nanya apa? Terbentuknya nama Tagamboy Iya. ini. Terbentuknya nama Tagamboy kalau dari pengalaman gue yang udah ya gue sama Uni doang berdua. Itu balik COD-an Pak. Oh, Balik COD-an. jual beli apa tuh? Hah? Jual beli apa tuh? Jual beli harga diri Pak. Iya Allah. Makanya harga diri gue setengah lagi Pak. Jadi gue sama Uni berdua nih Pak ya, abis balik COD-an. Aha. Nggak bisa gue sebutin merek Pak ya, sebut aja Smart Friend. Jadi gue jadi gue tuh abis selesai COD-an makan Pak, lapar Pak di tempat kaum alay Pak, tempat bapak nongkrong biasa di Taman Gajah. Oh, di Taman Gajah. Di luarnya tapi di emperan pinggir-pinggir jalan Dilansir itu. lah ya. Iya. Oke. Gue makan mie apa nih? Mie tek-tek ya. Kalau gue makan mie tek-tek dia nasi goreng. Jadi pada saat itu pada malam hari, hujan. Ini ceritanya. Enggak, hujan cuy. Oke. Tadi kan mau disebutin kan? Ah. Mau dikasih tahu kan? Nama Tagamboy itu terbentuknya sebenarnya awal mulanya ya dari itu terlantar kita orang berdua, terus hujan-hujanan. Jadi hujan turun nih Pak ya. Jadi ibu-ibu pedagang itu sibuk Pak. Namanya kan gak ada tenda ya. Jadi kita orang makan di situ, udah pas hujan turun lari gitu ngicip ke mana sih? Ke ini ya, Lotus. Nah, ke Lotus. Nah, di situ Itu ada supermarket apa gimana? enggak, dia ruko-ruko tutup. Ruko tutup namanya di udah malam ruko. kan ya. Di Lotus kan Oke. udah enggak buka lagi kalau malam. Jadi di situ kita orang terlantar berdua, pas hujan-hujan juga. Nah, di situ kita orang berbincang hampir 2 jam lah terbentuknya nama itu. Dari 2 RTP tadinya kan mau nama inisial nama kita orang enggak jadi. Terus mau apa lagi ya kemarin ya? Apa lagi nih? Ingat ya lo? Pokoknya nama-nama kita orang singkatan. Raus ya, Raus Oshima itu ya. Raus Channel, Raus TV. Tadi yang paling susah nyari nama itu nama belakangnya Pak. Oh. Antara TV sama channel. Gitu. Nah, Uni nyaranin kenapa enggak Tagamboy aja. Gue nggak tahu tadi arti Tagamboy itu apa. Gue tanya apa terlantar. Udah iseng-iseng.
karena gue cari di YouTube udah ada yang namanya Tagambuy Channel, makanya kita ubah aja satu huruf jadi Tagambuy. Tagambuy. Tuh. Oke guys, jadi itu di balik nama Tagambuy, jadi mereka memang terlantar ya pada malam hari itu. Malam ya, benar sekali. Betul banget. Kayak hati dong terbuang. Idih wajot. Jadi Tagambuy Channel ini itulah tadi guys, mereka adalah konten kreator yang cukup mumpuni ya bagi gua. Panutan gua juga mereka ini. Senior lah ya. Jadi yang mau gua tanya nih, selama pandemik ini apa sih yang kalian rasa untuk Rama pribadi gitu? Dari gue dulu. Iya. Pandemi ini yang gue rasa. Lanjut konten pak. Tetap lanjut konten. Lanjut konten. Tetap semangat ya. Bisa dibilang menang pede aja pak gue pak. Yang penting menang pede. Yang penting terus lah ya. Jos. Nggak. Yang penting nggak mati karir pak. Yang penting nggak mati karir. Mantap sekali. Nggak mati karya. Nggak mati karir. Karir apa karya? Karya. Kalau untuk Uni gimana nih? Lo gimana nih? Aduh gimana ya kalau gue Selama ya? pandemi ini Ya sama sih, selama pandemi ini ya kita tetap lanjut, soalnya kan kita tim. oh iya mantap. Iya, mantap, kita tim, mantap. jadi kita tetap lanjut. Jadi sebelum konten tuh kita ada bincangan dulu ya hari apa. Iya, jadi kita atur schedule dulu sebelum kita mau konten itu. Widih cakep. Tetap banget. konsisten. Ih, mantep ya. Tapi kalau ada yang konsisten. sakit ya udah. Kita Tapi tetap lanjut. Tetap lanjut lah ya, komitmen banget Iya. sih dalam kontennya memang guys. Oke, untuk kesibukan Uni ini, nih lo ini sebenarnya apa pekerjaan di luar Tagambuy? di luar Tagambuy ini gue karyawan. Ya nggak masalah, kita sebutin aja nggak masalah. Nggak Oh apa-apa. iya, gue karyawan di salah satu hotel. Oke, Ya udah gitu aja. oke. Ya jadi jangan berpikir negatif ya. Jadi Oh iya, semua harus pekerjaan itu yang penting halal ya nggak sih Uni? Ya, jadi Iya. jangan mentang-mentang karena dia kerja di sebuah perhotelan nanti banyak pertanyaan yang ya tanda kutip ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitulah ya. Ya. Untuk Rama sendiri, Ram, lo selain di Tagambuy apa aja sih kerjaannya? Kerjaan gue banyak pak. Apaan? Yang kerjaan utama gue ini pak, ngepar burung dara. Ngepar burung dara di lapangan. Iya pak. Lapangan golf. Joki pak. Joki burung dara pak. Jadi enggak bercanda. Jadi gue doyan dagang pak. Oke. Jadi gue terakhir kerja sama orang itu bulan Desember tahun kemarin pak. Itu di Bengkulu ya. Sebelum gue balik ke sini, itu gue kerja sebagai salesman. Gue tuh paling seneng dagang makanya. Jadi gue seneng ngoceh ya sama orang-orang berbaur. Jadi mau nggak mau ya gue harus mencoba hal baru ya pak ya. Dan sekarang ya buat saat ini belum ada pikiran gue buat ini sih kerja sama orang. Karena gue pengen kayak menghasilkan karya dulu gitu ya kan. Karya yang yang benar-benar bisa bikin gue tuh kayak punya pekerjaan gue sendiri gitu. Yang bisa melibatkan orang juga buat kerja sama gue gitu. Bukannya sombong nih pak ya, tapi emang gue pengen gitu. Oke, jadi yang gua tanya, channel Tagambuy udah berapa lama sih terbentuknya? Dari Februari akhir. Februari. Berarti udah 3 bulan lah ya. Udah 3 bulan terbentuk Tagambuy itu. Dan gue mau ngasih tahu juga, kita kan ada kameramen Bobom namanya. Nah, jadi bertiga ini. Mana sih bom tuh? Oh itu ya? Itu lagi di belakang kamera. Oke. Iya kita berempat sama si Dina. Oh Dina ini yang Dina ini pokoknya bisa lighting. Oke, lighting ya. Pegang-pegang tas, wardrobe bisa, makeup juga bisa dia. Dia tuh diem multi talentan kok. Oke. Sering disakitin dia pak. Sering disakitin dia. Bahaya itu. Jangan curhat di sini ya. Oke siap. Ini nanti nangis anaknya. Udah mati-mati ya. Gua kemarin itu kan punya, kita orang sebelum punya kamera kayak Bom, kita orang berdua dulu. Jadi sebelum konten horornya pak ya, kita orang main ke prank pak. Oh kalian sempat mempunyai konten-konten prank gitu ya? Iya udah masih ada satu malah yang masih ada satu di channel kalian? Ya sebagian udah dihapus karena copyright pak, jujur aja. Ngeri pak, udah nembus 1000 subscriber nanti kan, tadi kan sebelum di bawah 1000 subscriber udah mikir kita orang kan, nih 1000 subscriber kita hapusin aja video prank, ya udah berlanjut di ke konten horor ini. Jadi cukup sudah pernah mencoba-coba semua untuk channel-channelnya yang lain ya, seperti prank, konten-konten isinya seperti itu ya. Iya betul. Oke. Nah, di balik proses pembuatan video dari
konten-konten horor kalian nih, kalian pernah nggak sih ngerasa ada kejadian-kejadian aneh selama ngambil video nih? Nih, apa tuh? Kejadian aneh kayak mana dulu nih? Iya, apa aja tuh dari Uni ini sendiri atau dari Ramanya sendiri pernah ngerasain ini nggak hal-hal mistis gitu? Ya jujur ya guys, gua kalau soal mistis memang baru kemarin sih sempet nyoba sama mereka gitu, lagi terkonsep gitu. Gimana? Coba lu dulu mah. Oke, buat Rama. Apa tadi? Ada nggak kejadian-kejadian aneh selama tag video kalian, pengambilan video kalian? Kejadian aneh sebelum on cam ya? Ah, Sebelum on cam, seingat gua apa ya? Kalau ngeliat makhluk nggak pernah sih gua. Maksudnya sebelum on cam ya, pas lagi on cam pasti pernah sekali 2 kali. Cuma sebelum on cam kejadian aneh tuh paling yang menurut gua aneh nih. Yang menurut gua aneh ya itu tadi konten terakhir gua sama Bom Bom sama Redo kemarin yang di video di hutan itu kejadian aneh banget cuy. Menurut gua aneh. Jadi ada Kenapa tuh kalau boleh ada Maxim, tukang Maxim. itu aneh banget ya kalau ada Maxim itu. Aneh sih Pak, ke hutan Pak nganterin penumpang. Oh, Jam setengah 12 malam belum ya? Jam setengah 12 malam Pak ke hutan terus dia nggak balik turun lagi. Oh. Yang pada intinya gini loh, kalau dia muter mungkin emang istirahat, Ya, mungkin mungkin istirahat. istirahat. Ya, kita kan harus berpikir positif. ya atau iya. dia berbincang manis dengan kuntilanak nggak tahu Pak ya. Apa dia lagi Ya pokoknya istilahnya dia nganter penumpang. penumpang. Iya. Nah, Mungkin itu istrinya kali. Iya. oke. Atau digodain Susana Pak, sate dulu gitu kan. Kita nggak ada yang tahu Pak. Ngos-ngosan juga kita orang tuh di situ Pak. Oh. Bom-bom kebelat boker. Bom-bom kebelat boker. Gausnya. Itu aneh menurut gue Pak. Lu dari Uni gimana nih kejadian aneh nih? Lanjut. Kalau untuk Uni Kalau- sendiri, Kalau untuk gue sendiri sih Ah. kejadian yang benar-benar aneh itu waktu kita di Gudel ya. gudang lelang. Iya. Ya, gimana Ingat tuh? gak? Yang mana? Lu yang aneh yang mana? Ingat gak? Bagian mana? Itu yang kita barengan mereka rame-rame tuh. Hmm. Itu aneh banget karena menurut gue tuh energinya sangat kuat sih. Dan di situ gue bener-bener maksudnya nggak ke handle gitu loh. Oh, berarti lu memang punya ini ya, Enggak, kemampuan khusus ya, ada kelebihan Enggak, khusus gitu ya. bukan gitu juga. Ah. Jadi maksudnya di situ tuh suasananya benar-benar beda aja gitu. Oh. Beda banget. Biasanya gue ke handle biasa aja gitu kan. Ke tempat-tempat horor lainnya tuh gue biasa aja, tapi waktu kemarin itu di Gudel itu beda banget dan itu benar-benar kuat itu doang. Oke. Itu yang buat gue aneh. Jadi teman-teman ternyata bener ya, selain cewek memang indera perasanya lebih kuat ya nggak sih? Ya bener nggak sih? Ya kan? Lebih kuat. Uni ini lebih cenderung perasa kesehatan Pak, tapi ke manusia kayaknya belum Pak. Soalnya belum punya pasangan dia Pak sampai sekarang Iya, Pak. Kita doakan saja ya, semoga Ya, amin. setahun ini bisa nikah Oke, Pak. siap. Soalnya kangen makan rendang gua. Kangen makan rendang gua. Lebaran kemarin lu nggak makan rendang? Makan buntut ayam doang gua Pak. Karena pandemi ini susah bener. Oke, jadi itu guys, jadi sempat ada beberapa kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan. Oh ya, untuk kalian sendiri ada nggak sih harapan-harapan kalian untuk Tagambuy channel sendirinya gitu? Harapan buat channel kita orang. Harapannya ya apa ya? Paling nggak bakal mati ini aja, semangat. Oke, Yang siap. paling penting gue itu sih. Cuma kan gue ini orangnya tipikal kalau misalkan ngeliat temen yang kendor, gue nggak bakal mau kendor gitu. Iya, Gue berarti- bakal ngidupin aja. Kayak gue berarti tuh menyemangati satu sama lain lah ya. Iya, kalau misalkan kita pakai istilahnya di dapur itu kita nggak ada tabung gas, kita siap jadi koreknya Pak. Tetap Wih. menyalakan api biar Meledak ya. semangat. Nah, karena kan Bakar kita nggak tuh rumah? iya kita ini dari awal bener nih soalnya kontennya. Iyalah. Channelnya juga memang bener-bener bangun dari awal, dari yang nggak punya apa-apa nanti. Ya makanya tadi gue siap membakar semangat 2 orang ini. Yang di belakang layar ada 1, yang di samping gue ada 1 gitu. Untuk Tugas ini? gue. Harapan gue sih Untuk Tagambuy. untuk Tagambuy cepet dimonet ya. Itu doang. Oh, jadi kalian lagi proses monet? Ya, Iya. dikit lagi lah. Dikit lagi ya? Iya, doain aja ya. Doain aja. Doain Oke, buat kawan-kawan kita doain ya rekan kita dari Tagambuy channel biar bisa memenuhi syarat untuk monet ya. Benar nggak sih? Iya. Gue boleh nanya lu kali Pak? Boleh. Sedikit aja nih ya. Iya, tanya. Lu motivasinya buat jadi content creator tuh awalnya gimana Pak? Jadi kalau mau ditanya seperti itu, Karena siapa gitu? ya kalau karena siapa itu sebenarnya sih nggak ada karena siapa-siapa ya. Itu ada faktor pendorong aja buat gua.
kayaknya gue asik deh kayaknya buat YouTube selama pandemik ini gitu loh. Kata lu, siapa yang bilang Pak lu asik? Kalau gue biasa aja Pak, lu Pak. Iya, kalau lu ya, karena kita barusan podcast sekarang ya. Kalau kata kawan-kawan gue dan kata-kata orang-orang terdekat gue asik gitu. Udah ada bukti nyata ya Pak kata kawan-kawan lu? Udah banyak dong. Karena memang gue orangnya, ya gue bukan muji diri gue sendiri ya. Karena memang kata anak-anak memang, ya gue orangnya humble aja gitu, mendaur, gitu, merangkul semuanya gitu. Selagi dihargain kenapa enggak gitu. Lagi Pak soal konten kreator kita Pak di Lampung. Iya nih, yang lagi mau gue tanya selama pandemik Apa? ini, pernah nggak sih kalian diajak untuk collab bareng atau dengan konten kreator lainnya gitu? Ya alhamdulillah sih dari kita ada aja gitu yang ngajak kita collab. Ada aja yang ngajak kita collab dan kita pun selalu open ya, open collab, Collab ya. open bintang tamu juga sih buat kalian yang pengen. Aku salah fokus aja. Pengen apa? Buat kalian yang pengen ikut ngerasain gitu sensasi waktu kita shoot itu gimana. Oke. Ya jadi kita open aja. Open aja ya. Iya. Nggak mau tertutup sih orangnya kalau misalkan buat collab kayak gitu Pak. Nggak pernah pengen tertutup. Siapapun boleh collab, siapapun yang butuh konten bareng ya. Tapi itu tadi ikutin jadwal kita. Karena kita punya jadwal sendiri seminggu 2 kali sekali. Harus ada jadwal sendiri ya. Kita nggak mau cenderung pendiam Pak. Maksudnya pendiam nanti jadi omongan orang kan gak enak. Siapapun boleh collab, mau dia baru YouTuber pemula atau apa. Ya karena kita juga masih pemula gitu. Mikirnya ke sana aja. Maupun kita pemula nanti sampai kita punya nama ya tetap kayak gini Pak. Gak bakal pungut biaya juga ya. Ingetin tuh. Kalau misalkan sampai ada yang nagih-nagih biaya buat collab sama Tagamu itu hoax. Untuk Tagame channelnya sendiri nih yang mau gue tanya. Jadi kalian ini ada nggak sih sosok panutan dari konten-konten kreator? Kenapa sih mau ke ranah mistis gini? Ada nggak? Ini apa nih? Ada nggak panutan-panutan atau youtuber lainnya? Ada atau sih kalau gue pribadi tuh ya Kif Live itu. Oke, Karena- awalnya Kif Live. Iya bisa dibilang. Oh. Kif Live sama Chap Stewart ya. Chap Stewart atau Chap Stewart lah itu. Dari 2 konten itu sih. Kalau dari gue pribadi atau kalau Rama ya. Kalau untuk Rama sendiri? Panutannya siapa? Kalau gua ya dari awal emang dari buka YouTube tuh emang ngikutin si Vano Pak, Kif Live. Nah dari situ kan gua mulai ngikutin cara dia ngomong. Maksudnya nggak ngikutin bener Pak ya, cuma kayak ngikutin gimana sih cara dia ngomong biar sampai lancar gitu depan kamera, nggak kaku lagi. Nah gua jadi dari situ. Dan makanya kita orang di konten kita ini nggak mau sampai kayak bisa dibilang terlalu mistis banget Pak. Makanya dibawa-bawa bercandaan. Dan ya insya Allah mungkin kalau misalkan ada kesempatan kita orang kalau mau apa nih yang namanya belajar lagi ke sama buat konten kreator yang udah gede namanya ya pasti masih bisa kita ikutin gitu jejaknya ya, rekam jejak hidupnya gitu, rekam jejak channelnya dari 0 sampai dia udah punya nama sekarang gitu. Kayak membangun gaya gedor kalian untuk lebih semangat lagi ya Betul. untuk buat konten lebih lagi. Udah konten horor aja sih, paling nanti ada konten-konten lain nggak di Tagamu kira-kira? Kalau menurut gua nanti mungkin kalau gue pribadi yang nggak tahu yang lain. Kalau saran gua mungkin ada sih, tapi nanti tunggu ada iklan. Kalau gua, karena ya nggak mungkin seorang paling nanti kalau horor terus ya nggak apa-apa, tapi nanti diubah aja gaya mainnya gitu. Mungkin ada explore-nya diapain, challenge-nya lebih apain lagi gitu. Biar orang menonton kita lebih asik nih ya. Biar channel kita juga tuh nggak terlalu monoton. Nah, betul banget. Jadi untuk pertanyaan terakhir dari gua, kapan nih bisa bikin konten lagi? Konten terakhir, konten lagi nih. Next konten paling tunggu jadwal Uni gua. Tinggal jadwal nih. Dan Uni? Ya Senin paling. Senin malam Senin Selasa. malam Selasa. Itu pun insya Allah. Oke, jadi terakhir untuk closing statement untuk Tagambui sendiri, silahkan. Ini dulu nih. Oke. Kalau gua buat orang-orang di luar sana jangan yang mau jadi konten kreator ataupun editor ya harus lebih semangat lagi, jangan takut sama omongan orang apapun itu. Dan kalau misalkan kalian ngelakuin kesalahan jangan diambil pusing gua harus salah terus kalian harus berhenti sama kesalahan dari satu kesalahan dari kalian itu. Udah itu aja menurut gua. Tetap semangat konten. Oke, gitu aja. Oke udah. Oke, gitu aja. Oke, thanks guys udah nextin segmen Wallace dan gitu aja perbincangan kita dengan Tagambui Channel. See you next video dan
Terima kasih. Bye. See.